Perkenalkan, nama saya Citra Sarmiati Malisa dengan NIM 210611040143 kelas C3. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penilaian risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian. Penilaian risiko pengendalian adalah proses untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dalam organisasi guna mengurangi risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan. Merancang pengujian pengendalian adalah proses merencanakan dan melaksanakan pengujian untuk menentukan apakah pengendalian yang ada efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian. Yang pertama, identifikasi pengendalian yang relevan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pengendalian yang relevan dalam proses bisnis yang dievaluasi. Pengendalian dapat berupa kebijakan, prosedur, peraturan, sistem otomatis, atau tindakan manusia. Yang kedua, penentuan tujuan pengendalian. Setelah pengendalian diidentifikasi, perlu ditetapkan tujuan pengendalian yang jelas. Tujuan pengendalian bisa berupa mencegah kesalahan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, melindungi aset perusahaan, atau mengoptimalkan efisiensi operasional. Yang ketiga, identifikasi risiko pengendalian. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi risiko pengendalian yang mungkin terjadi jika pengendalian tidak efektif. Risiko pengendalian dapat berupa kesalahan dalam pemrosesan transaksi, kecurangan, kehilangan aset, atau pelanggaran hukum. Yang keempat, penilaian efektivitas pengendalian. Setelah identifikasi risiko pengendalian, perlu dilakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian yang ada. Hal ini melibatkan penilaian terhadap desain pengendalian, yaitu apakah pengendalian tersebut dirancang dengan baik, dan implementasi pengendalian, yaitu apakah pengendalian tersebut dijalankan secara konsisten. Yang kelima, pengujian pengendalian. Setelah penilaian efektivitas pengendalian dilakukan, langkah selanjutnya adalah merancang pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian bertujuan untuk menguji apakah pengendalian yang ada berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dapat dilakukan melalui observasi langsung, pengujian dokumen, atau wawancara dengan pihak yang terlibat. Yang keenam, menilai hasil pengujian. Setelah pengujian pengendalian selesai, hasilnya harus dinilai secara objektif. Hasil pengujian bisa berupa pengendalian yang efektif, pengendalian yang perlu diperbaiki, atau pengendalian yang tidak efektif. Yang ketujuh, perbaikan pengendalian. Jika ditemukan pengendalian yang tidak efektif, perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan pengendalian tersebut. Tindakan perbaikan dapat berupa perubahan kebijakan, perbaikan prosedur, pelatihan karyawan, atau penerapan teknologi baru. Yang kedelapan adalah monitoring dan pelaporan. Setelah pengendalian diperbaiki, penting untuk melakukan monitoring secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Monitoring yang berkelanjutan akan memastikan bahwa pengendalian tetap efektif seiring waktu dan dapat menangani perubahan risiko yang muncul. Selanjutnya adalah tujuan dari penilaian risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian, yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dalam organisasi. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai penilaian risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya dan diucapkan terima kasih.